Pak Riki. Saya Bu Nuri. Dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita dengarkan pepatah berikut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada kita, tindakan tanpa pengetahuan itu tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Ali bin Abi Thalib pernah juga berpesan, tubuh dibersihkan oleh air, jiwa dibersihkan dengan air mata, dan akal dibersihkan dengan pengetahuan. Mari kita saksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sehat selalu ya anak-anak. Sehat, semangat. Insya Allah kita semuanya akan sukses selalu dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Karena memang syarat menuntut ilmu diantaranya harus semangat, yaitu ijtihadun. Tuh ya, itu pesan daripada Imam Asy-Syafi'i. Ya, satu di antara kesuksesan orang untuk meraih prestasinya, meraih cita-citanya, yaitu ijtihadun, yaitu dengan semangat. Tetap semangat ya semua ya. Baik, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Baik anak-anak, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat serta dalam ridho Allah dan ridho orang tua. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat umum. Oke, sebelum belajar kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Ya, nanti kita akan sama-sama belajar. Dan yang kedua, hiasan dari daun kering. Kita akan sama-sama mengetahui kreativitas kita membuat karya seni bernilai tinggi dari daun kering. Yang ketiga, bangun ruang. Dan yang keempat, kebersihan dan keindahan jalan raya. Yang kelima, lomba menggendong teman. Dan yang keenam, persatuan dan keragaman di tempat umum. Oke anak-anak, are you ready? Oke, yes, we are ready. Silakan dibuka buku tematiknya. Tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2, halaman 165. Oke, sudah dapat? Oke, mari kita tunggu kalau belum. Oke, siap. Sudah siap ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menentukan arti kosakata. Hubungkan kata-kata dan maknanya dengan menarik garis lurus. Wah, mudah sekali ini anak-anak. Ya, kita lihat karya wisata. Karya wisata apa ya, Pak? Yuk kita sama-sama ya mengerjakan ya. Tapi kita lihat dulu soalnya. Tanaman hias. Tanaman hias. Pasti tentang tanaman ya. Yang ketiga, hutan lindung. Yuk, kita tarik garis. Temannya nih di daerah B ini daerah A dan ini daerah B jawabannya. Yuk kita tarik garis. Karya wisata apa karya wisata?
Kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Tetet, bukan. Kunjungan suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Betul? Yeay, alhamdulillah. Ya, tarik garis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Baik. Sekarang kita lihat tanaman hias selanjutnya. Tanaman hias apa? Pasti tanaman ya. Tanaman yang digunakan untuk hiasan. Ya, subhanallah. Good job, good job, good job. Oke, tarik garis. Mudah kan? Nikmat banget. Pak, yang ketiga apa? Hutan lindung. Hutan lindung. Oh, aku tahu, Pak. Apa hutan lindung? Ya. Kawasan apa tadi? Ya, itu. Ya. Apa? Kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Tarik garis deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, good job. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, anak-anak. Lanjut ya. Dilanjut ya. Lanjut. Silakan anak-anak dibuka halaman 168 sampai dengan 169. Ini seru lagi nih ya. Membuat hiasan dari daun kering. Kalian tahu daun kering? Ya, daun kering ya. Daun kering. Kalau Pak Riki pegang ini daun basah. Ini daun basah. Tapi kalau dia bisa sih dia kering. Kalau daun basah ini dia bisa kering sekitar 2 atau 3 hari. Oke, baik anak-anak, perhatikan baik-baik. Kita akan membuat karya seni dari daun kering. Membuat hiasan dari daun kering. Bagaimana Pak yang perlu dipersiapkan? Ya, tahukah kamu alat dan bahan untuk membuat hiasan di atas? Nanti akan jadi begini nih. Tuh kreativitas ya. Apa yang dibutuhkan yaitu gunting ya. Nih gunting. Oke, siapkan gunting. Ya, gunting. Pastikan kalian bisa menggunakannya. Kalau kalian tidak bisa, nanti bisa dibantu sama ayah bunda. Kalau cutter, khawatir kalian belum bisa, nanti bisa tersayat. Lebih baik menggunakan gunting aja ya anak-anak ya. Tolong gunakan gunting sebagaimana mestinya. Nah, itu gunting. Yang kedua, pensil, Pak. Pensil buat apa? Pensil atau pulpen lah, boleh. Ini nanti kita mau bikin polanya. Habis itu lem kayu. Lem kayu itu banyak. Contoh diantaranya adalah lem fox. Ini ya, ini contohnya lem fox. Lem apa aja, yang penting bisa buat ditempel ya. Yang lebih kuat, erat adalah lem kayu. Oke, udah tadi, apa tadi? Gunting, pensil atau pulpen ya, dan lem kayu, dan daun kertasnya Pak, kertas ya, kertas. Udah disiapkan kertasnya. Oke, pastinya setelah itu semua adalah daun kering ya. Daun apa aja ya anak-anak ya. Misalnya adanya daun nangka, silahkan daun nangka. Pak, daun jambu biji, boleh. Tafadhol, please, boleh. Daun rambutan, boleh. Ready? Oke, kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Buatlah gambar rencana hiasan pada kertas. Mau gambar apa? Kamu mau gambar ikan, boleh. Pak, aku mau bunga, Pak. Boleh. Ya, boleh apa aja. Misalnya Pak Riki mau bikin gambar bunga deh. Boleh anak laki gambar bunga mah. Siapa yang nggak boleh anak laki bikin bunga ya? Bikin bunga. Bikin polanya dulu. Bikin pakai pensil ya. Siap. Nah, ini ya, Bapak lagi bikin pola bunga misalnya. Ya.
Setiap hasil karya seni itu adalah apa yang dalam pikiran kalian atau pikiran kita semua, dan pastinya hasilnya berbeda sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Ya, tunggu Papa baru jadi satu nih ya. Pak, aku mau 2. Boleh. Ya, yang penting kalian nanti ketika menempelkan daun keringnya cukup ruang untuk menempel daun keringnya tersebut. Nah, Pak, aku jadi Pak. Oke, misalnya kita jadi anak-anak ya. Sudah lihat semuanya ya. Misalnya Pak Riki nih. Pak Riki bisa bikin bunga nih. Iya. Nah, kalau udah seperti ini, kalian baru ambil daun keringnya. Nah, gunting daun sesuai dengan bentuk gambar yang telah dibuat. Kamu mau gunting kecil-kecil boleh, sekaligus besar juga boleh, tapi seru loh. Semakin kecil tuh semakin seru. Ya, daun keringnya silakan kalian gunting ya. Kalau itu udah semuanya, tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu ya. Udah digunting nih, misalnya kita lem dah tuh ya. Ya, nanti kalian bisa nih, Pak Riki mohon maaf tadi Bapak dapatnya daunnya nggak kering, jadi nanti kalian tutulin apa sih Pak, nanti daunnya itu kamu kasih lem dulu ya. Tempelkan daun digunting dengan menggunakan lem kayu. Tempelin lemnya dulu boleh, sesuai polanya. Misal kamu tempel di sini ya, kasih lem dulu, kasih lem dulu, baru udah dilem, baru daunnya tempelin nak yang telah kamu gunting tadi. Nah, atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. Nah, Pak, aku mau pakai warna dasar. Good, bagus. Seperti gambar ini ya. Ya, seperti gambar ini boleh. Pakai dasar boleh. Pak, aku nggak pakai dasar. Boleh. Mana yang bikin nyaman kamu? Ingat karya seni yang tadi Bapak bilang. Apa yang dalam benak, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ingin ungkapkan, ekspresikan dalam bentuk pola gambar, dan silakan tuangkan dalam seni. Dalam hal ini menggambar, ditempel ya. Ini mirip kolase anak-anak, dan ini kolase dengan daun kering ya, membuat hiasan dari daun kering. Setelah itu siap deh untuk dipajang. Nah, nanti kalau dijadian anak silakan nanti kirim fotonya ya ke Pak Riki yang 2A, yang 2B ke Bu Nuri, yang 2C ke Bu Resti. Baik anak-anak, cukup sekian yang Bapak sampaikan. Nanti pembelajaran berikutnya akan disampaikan oleh Bu Nuri dan Bu Resti. Oke, selamat belajar, selamat berprestasi bersama-sama. Kita semuanya hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nuri dan Bu Resti. Alhamdulillah, terima kasih Pak Riki atas penjelasan sebelumnya. Baik, kali ini kita lanjutkan ya nak. Silakan dibuka buku paketnya halaman 170. Sudah, sambil dibuka buku paketnya, sambil diperhatikan ya nak. Kali ini kita akan belajar matematika. Oke, mulai fokus konsentrasi. Siap? Baik, diperhatikan. Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa vas bunga. Vas bunga ini berbentuk balok. Lihat, berbentuk balok ya, seperti ini. Nah, balok ini nak, nih perhatikan. Baloknya ini berbentuk vertikal. Vertikal itu apa Bu Nuri? Vertikal itu adalah membentuk tinggi, dia ke atas ya, menjulangnya ke atas. Kalau dia berdirinya lurus, nah datar, mendatar ya, lurus seperti ini. Nah, ini ada gambar sampingnya. Nah, ini disebut horizontal ya. Nah, contoh pada gambar di sini, vas bunga ini berbentuk balok, tapi dia baloknya vertikal. Berarti baloknya itu ke atas dia bangunannya ya, bukan ke samping, bukan mendatar. Oke.
bangun ruang. Nah, balok ini juga merupakan contoh bangun ruang. Bangun ruang itu memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Perhatikan sekarang. Nah, di sini ada gambar balok. Nah, gambar balok ini dia gambarnya mendatar, lurus ya. Nah, ini disebut horizontal. Ingat, kalau horizontal itu lurus, mendatar, tapi kalau vertikal itu lurusnya ke atas tinggi. Nah, baik. Nah, di sini jumlah atau banyak rusuk pada bangun ruang balok ini ada 12. Benarkah ada 12? Coba kita buktikan ya. Kita hitung bersama-sama ya, Nak ya. Oke, kita hitung. 1 rusuk ya. Masih ingat ya, rusuk itu adalah setiap garis-garis panjang pada bangun ruang atau bangun datar. 2, 3, mana lagi yang disebut rusuk? Rusuk atau bangun atau ruas garis itu sama saja ya, Nak. 4, kemudian mana lagi? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar ya, berarti jumlah keseluruhan dari rusuk ya atau ruas garis pada bangun ruang balok ini berjumlah 12. Sekarang sisi. Yang disebut sisi itu apa? Kemarin kita sudah pelajari. Ingat, sisi ini adalah bangun datar yang menempati bangun ruang. Jadi kesimpulannya sisi itu adalah satu kotak ya pada bangun ruang. Nah, itu dihitung satu sisi. Nah, ini contoh sisi ini nih. Kita hitung dari sisi yang paling depan. 1, ini kotak yang paling depan ini ya. Ini sisi yang paling depan, 1. Kemudian sisi yang paling belakang, 2. Kemudian sisi yang atas, 3. Sisi yang bawah, 4. Kemudian sisi yang samping, 5. Kemudian sisi yang samping kanan, 6. Berarti jumlah sisi 6, betul. Yang terakhir, banyak titik sudut. Mudah sekali, titik sudut ini paling mudah ya. Titik sudut ini merupakan tiap ujung garis. Nah, ini paling mudah sekali nih. Apakah benar ada 8? 1, 2, 3, 4. Mana lagi ujung garis? Ya, 5, 6, 7, 8. Oh, benar. Berarti jumlah keseluruhan titik sudutnya ada 8. Coba sekarang kita latihan bersama-sama. Oke, ada di halaman 171. Jodohkan bangun ruang yang sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut berikut ini. Perhatikan. Di sini ada gambar bangun ruang, di sampingnya ada jawabannya. Nah, kita disuruh menjodohkan mana jawaban yang benar. Apakah jawaban yang paling atas banyak rusuk 8, bangun ruang yang mana ya? Yang banyak rusuknya 10, bangun ruang yang mana ya? Banyak rusuknya 6, bangun ruang yang mana ya? Nah, kita hitung satu-satu. Baik dari bangun ruang yang pertama. Yuk, yang kita hitung rusuknya terlebih dahulu. Ayo. Mulai. 1. 1, 2. Mana 2? Oke. 3. Bentar. Oke, 3. 4. Oke, 5. 6 yang paling belakang. Oke. Apakah ada lagi yang belum Bu Nuri kasih tanda, yang belum Bu Nuri hitung ruasnya? Sudah lengkap, berarti jumlah keseluruhan ada 6 ruas garis atau 6 rusuk. Berarti mana jawabannya? Yang atas, tengah, atau yang paling bawah? Wah, yang paling bawah ini banyak rusuk, ada 6. Oke, kita tarik garis. Nah, kita cek dulu nih, kita buktikan apakah benar jumlah sisi atau banyak sisi pada bangun ruang yang pertama sebanyak 4. Coba kita hitung ya. Yang pertama sisi yang paling depan nih, segitiga yang paling depan 1, terus yang samping kanan 2, segitiga samping kiri 3, segitiga yang paling bawah
4. Benar, jumlah sisinya 4. Yang terakhir, banyak titik sudut ada 4. Apakah benar jumlah titik sudutnya ada 4? Coba kita buktikan. 1, 2, 3, 4. Lengkap sudah, berarti benar jumlah titik sudutnya ada 4. Lagi yang kedua, bangun ruang yang kedua ini kita hitung rusuknya. Oke, sebentar. Kita hitung ya nak ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Dan yang paling bawah sudah semuanya ya rusuknya ya. Sekarang kita cari garis-garis yang tinggi. 5, 6. Nah, garis yang paling belakang ya, ini ya, 6 ya. Oke. Bentar. 7. Mana 7? Nah, ini kelebihan. Nah, 7. Kemudian 8. Yang mana yang terakhir? Nah, garis yang terakhir. Apakah ada lagi ruas garis yang belum Bu Nuri hitung? Sudah lengkap ya. Berarti jumlah rusuk yang kedua pada bangun ruang yang kedua ini adalah yang mana? Yang paling atas jawabannya. Oke, kita tarik garis. Oke, kita buktikan dulu nih. Apakah benar sih sisinya ini ada 5 ya? Oh, ingat tidak? Ini bangun ruang yang kedua ini disebut apa ya? Bangun ruang apa? 5 siap. Seperti piramid ya. Ini namanya bangun ruang 5. So, kita hitung sisinya. Apakah benar ada 5? Ya, kita hitung yang pertama sisi yang paling bawah dulu. Ya, yang segi 4 ini. 1 ya, satu kotak ini kita hitung 1 sisi 1. Kemudian segitiga yang paling depan. 2. Sampingnya. 3. Yang belakang. 4. Sampingnya lagi 5. Benar, jumlah sisinya ada 5. Banyak titik sudutnya. Apakah benar juga ada 5? Ya, coba kita hitung. 1, 2, sebentar. Nah, 2, 3, 4. Yang terakhir, yang mana paling ujung titik sudut itu? Nah, tersembunyi dia. 5 jumlah titik sudutnya. Berarti benar ya. Jumlah titik sudut ada 5, sisi 5 dan rusuknya 8. Yang terakhir, coba kita hitung lagi. Ini harus kita pastikan dulu ya. Sudah harus kita pastikan dulu biar kita menghitung rusuknya ini bisa semakin benar. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Mana 3? Oke. Yang paling belakang. Kemudian 4. Sebentar. Nah, ini yang paling belakang 4. Selanjutnya 5. Oke, kalau sudah yang paling bawah, kita tentukan ruas garisnya yang paling atas. Garis-garis yang tinggi ini nih. 5, 6. Oke, 6. Ini garis yang ini nih. Oke. Kemudian 7. Oke, garis yang itu. Kemudian 8. Oke, terus 9. Yang mana yang 9 nih? Garis yang tinggi ini. Nah, terakhir 10. Yang mana, Bu? Garis yang paling belakang tuh, garis yang terputus-putus, tersembunyi dia paling belakang. Nah, berarti jawabannya ada 10 ruas garis. Yang mana jawabannya? Ya, yang kedua. Oke, kita buktikan dulu banyak sisinya. Apakah ada 6? Benar ada 6. Coba kita hitung. Nih, segi 5 yang paling bawah ya. Bangun datar yang bawah ini kita hitung satu sisi 1. Ya. Karena pengertian sisi adalah bangun datar yang menempati bangun ruang. Jadi satu kotak itu mau dia segitiga, mau dia segi 5 itu dihitung sisi 1. Satu sisi, oke? Kita hitung yang paling bawah dulu 1, sisinya 1. Kemudian segitiga yang paling depan 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlahnya benar, sisinya ada 6. Kalau titik sudutnya, apakah benar ada 6 juga?
Kita hitung ya. Oke, 1. Titik sudut tiap-tiap ujung nih. Oke, 2. Oke, 3. Oke, 4. 4 yang mana? Nah, di sini. Kemudian 5. 5 mana? Sampingnya. Oke, 5. Kemudian yang terakhir yang mana? Ada yang paling ujung. Tuh, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar sekali. Banyak jumlah titik sudutnya ada 6. Alhamdulillah, mudah sekali ya anak-anak. Nah, ingat, jika ada soal seperti ini ya, ada pilihan jawaban banyak seperti ini, kalian harus hitung dulu rusuknya, kemudian pastikan dulu, buktikan dulu sisinya apakah jumlahnya benar atau beda ya. Oke anak-anak, mudah sekali matematika, bisa ya. Kita lanjutkan, silakan dibuka halaman 173. Pada halaman tersebut ada sebuah teks tentang menjaga kebersihan dan keindahan jalan raya. Coba kita baca bersama-sama yuk. Kita harus menjaga kebersihan dan keindahan jalan raya. Sampah-sampah yang berserakan dibuang ke tempatnya. Tempat sampah hendaknya disediakan di pinggir jalan raya. Saluran air harus dirawat dan dibersihkan. Semua itu dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak banjir. Benar sekali. Kita juga harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada, termasuk ketika saat di jalan raya. Sampah yang kalian ingin buang ya, yang sudah kalian konsumsi juga harus dibuang pada tempat sampah. Pasti di pinggir jalan itu ada disediakan tempat sampah. Nah, itu jangan sekali-kali ingin membuang sampah mentang-mentang lagi di pinggir jalan, nggak di rumah, udah buang aja lah. Yang penting kan nggak di rumah, nggak kelihatan sama orang nih. Nggak boleh seperti itu, karena tindakan kita yang ceroboh, tindakan kita yang tidak disiplin, tidak tertib, mengakibatkan apa? Kalau buang sampah sembarangan, nanti ketika air hujan turun menyebabkan banjir. Tuh, saluran airnya nanti jadi mampet ya di jalan raya. Oke, hati-hati. Kemudian, keindahan jalan raya harus mendapatkan perhatian. Hendaknya pinggir jalan raya dihias dengan taman. Taman ditanami berbagai jenis bunga. Jalan raya akan tampak indah dan asri. Benar sekali nih, agar biasanya yang sering jogging siapa nih, jalan pagi ya, olahraga jalan pagi. Kalau ketika kita sedang di pinggir jalan, hendaknya ada tuh taman-taman yang sedang ditanami ya, berbagai jenis bunga. Nah, itu agar kita menghirupnya udara segar enak, terlihat indah ya, dan asri juga. Karena apa nih? Tanaman juga berguna untuk menyerap gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida itu apa, Bu? Asap kendaraan yang menyebabkan polusi udara. Kalau kita makin sering menghisap asap kendaraan ya, udah nggak pakai masker, nah itu menyebabkan penyakit apa? Masih ingat? Penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Nah, beda lagi kalau seandainya di pinggir-pinggir jalan ditumbuhi atau ditanami pohon-pohon atau berbagai jenis tanaman bunga, itu asap kendaraan ya, dari berbagai kendaraan apa saja, motor, mobil, semuanya mengeluarkan asap, bus ya, itu dia akan menyerap pohon-pohon itu tadi akan menyerap gas karbon dioksida tadi. Nah, kita juga akan menjadi sehat dan nyaman ya. Tuh, dengan demikian udara di jalan raya tetap bersih, pengguna jalan akan sehat dan nyaman. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Bu Nuri. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Resti. Silakan Bu Resti. Baik, terima kasih Bu Nuri atas penjelasannya. Baik anak-anak, kamu buka buku paketnya halaman 176. Sudah? Nah, di halaman 176 kita akan belajar melatih kekuatan otot dengan lomba menggendong. Nah, ini kita akan melatih kekuatan otot kaki dengan lomba menggendong. Nah, mendorong gerobak dan memikul beban menggunakan kekuatan otot. Diingat-ingat ya nak, mendorong gerobak atau memikul
beban menggunakan kekuatan otot. Nah, coba kamu perhatikan gambar di bawah ini nih. Nah, ini sedang apa, Nak? Sedang lomba menggendong. Nah, yang pertama, cari teman berpasangan yang seimbang. Nah, cari temannya itu yang seimbang ya, Nak. Jika badan kamu kurus, cari teman yang digendongnya itu juga kurus. Jangan kamu badannya kurus, menggendong temannya yang bebannya itu lebih dari kamu, lebih gemuk. Jangan ya, Nak ya. Nanti malah kesleo punggungnya. Nah, yang pertama itu ya, Nak. Cari teman berpasangan yang seimbang. Kalau kamu berbadan kurus, ya cari teman menggendongnya yang berbadan kurus. Jika kamu berbadan agak sedikit gemuk, cari teman yang seimbang. Lalu yang kedua, apabila sudah mendapatkan pasangan yang seimbang, berdirilah di belakang garis. Nah, di belakang garis start. Nah, jika sudah menemukan pasangan yang seimbang, berdirilah di belakang garis. Nah, yang ketiga, apabila mendengar aba-aba peluit ke-1 dari guru, gendonglah pasanganmu. Nah, posisinya kamu masih di belakang garis. Ketika guru meniupkan peluit, nah itu sebagai aba-aba, Nak. Kamu sudah dalam posisi menggendong pasangannya. Lanjut, yang keempat, apabila mendengar aba-aba peluit kedua, berjalanlah ke depan menuju garis batas dan baliklah menuju garis awal. Nah, peluit yang kedua, kamu mulai jalan dari garis start menuju garis finish. Dari garis finish balik lagi ke garis start. Ya, menuju garis awal. Lakukanlah lomba menggendong teman dengan cara bergiliran. Pasangan yang pertama menuju batas dan balik ke garis awal adalah pasangan yang menjadi juara. Jadi yang menang itu adalah pasangan yang sampai pada batas awal. Sudah ke garis dari start ke finish, dari finish putar balik lagi ke garis start lagi. Nah, yang nyampe duluan ke garis start, dia dinyatakan sebagai juara. Paham ya? Nah, itu tujuannya apa sih Bu Resti menggendong? Nah, lomba menggendong ini untuk melatih kekuatan otot, Nak. Ya, ada manfaatnya, yaitu melatih kekuatan otot. Baik, selanjutnya kamu buka buku paketnya halaman 177. Nah, kita akan belajar menunjukkan kerjasama. Di sini ada tabel. Nah, tabel ini kamu isi, anak ya. Di sini kamu diminta untuk mengisi contoh olahraga yang menunjukkan kerjasama. Nah, banyak sekali kan, Nak, olahraga yang menunjukkan kerjasama. Ini yang pertama contohnya adalah bermain tarik tambang. Kira-kira ada lagi nggak, Nak, olahraga yang menunjukkan kerjasama? Olahraga yang dilakukan bersama-sama atau membutuhkan bantuan orang lain. Di sini yang pertama tarik tambang, yang kedua pinter. Ada permainan kasti. Nah, permainan kasti itu kan juga harus memerlukan kerjasama ya. Permainan kasti. Lalu ada lagi apa, Nak? Iya. Permainan apa? Basket. Masih banyak lagi, Nak. Ada sepak bola. Lanjut ada permainan voli ya. Itu juga menunjukkan olahraga yang menunjukkan kerjasama. Paham? Insyaallah paham ya, Nak ya. Selanjutnya kamu buka buku paketnya halaman 178. Nah, di sini kita akan menuliskan sikap kerjasama. Nah, sikap kerjasama apa saja yang diperlukan ketika berolahraga?
Nah, sikap apa aja yang harus kamu miliki agar terwujud kerjasama yang baik ketika berolahraga? Nah, pada saat berolahraga juga harus perlu bekerja sama, ya, karena membutuhkan kekompakan. Nah, sikapnya itu harus menjaga kekompakan, harus sportif, tidak boleh curang, ya kan? Harus jujur. Nah, coba diskusikan dengan temanmu. Nah, karena sedang di rumah, coba diskusikan dengan ayah atau bunda ya, Nak ya. Nah, di sini ada tabel, kamu isi ya, seperti yang tadi. Di sini yang diminta adalah sikap yang harus dimiliki untuk mewujudkan kerjasama dalam berolahraga. Yang pertama ada mau membantu teman. Yang kedua, kira-kira apa, Nak? Tadi Bu Resi sudah bilang apa? Menjaga kekompakan ya. Menjaga kekompakan itu perlu, Nak. Apalagi dibutuhkan untuk olahraga. Agar apa? Agar kompak, agar rukun ya. Selanjutnya pantang menyerah dan semangat. Nah, pantang menyerah harus dan semangat, pantang menyerah. Kita pasti bisa menang gitu ya. Jika dilombakan harus pantang menyerah dan semangat. Gimana, Nak? Kira-kira kau bisa kan? Nah, itu saja yang dapat Bu Resi sampaikan. Mudah-mudahan kamu dapat memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Riki, Bu Nuri, dan Bu Resti. Ya, Nak ya. Semoga kamu juga bisa mengerjakan soal latihan di buku paket dengan mudah. Baik, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga bermanfaat ya. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.